Indri kemarin sekolahnya di mana? Oh, di SMA 1 Sindang Klinik. Ngambil jurusan apa waktu di sekolah? Oh, ambil jurusan IPA. IPA. Oh, tapi kenapa bisa itu milih bahasa Inggris? Soalnya sejak SMA itu memang tertarik dengan bahasa Inggris. Soalnya bahasa Inggris itu kan bahasa internasional. Jadi ketika kita bisa paham dengan bahasa Inggris, kita mau kemana saja di negara-negara di dunia itu udah nggak susah lagi. Oh, itu Indri tuh suka sama skill bahasa Inggris ya? Ya, terutama speaking ya Mbak ya. Soalnya speaking itu kan pokoknya yang paling penting itu kan speaking, soal grammar, kemudian kan bisa menyusul. Tapi kalau kita sudah bisa bicara dengan bahasa Inggris, itu kan udah mau ngapain lagi. Oh ya. Terus kapan waktu apa ya? Kelas pertama dimulai itu waktu tiap semesternya tuh ada nggak rasa apa tuh excitednya apa takut gitu waktu mulai belajar bahasa Inggris waktu Ya, soalnya kan dari SMA itu kan biasa, kalau SMA apalagi jurusan IPA Mbak ya, itu kan biasanya dia lebih mendalam ke dunia-dunia IPA kan, bahasa Inggris itu hanya sedikit. Tiba-tiba aku waktu kuliah ngambil jurusan bahasa Inggris, dari SMA nggak dapat dasar apa-apa, kemudian kita ambil bahasa Inggris kan, lanjut ketika di itu ada rasa takut, kemudian karena itu tuh yang ada pasti takut lah, kalau untuk excitednya belum. karena belum mendalami bahasa Inggris itu Iya. sendiri. Nah, terus ada nggak keraguan itu apa kecewa kalau misalkan dapat nilai bahasa Inggrisnya rendah? Eh, pastinya kecewa Mbak ya, karena apa ya, meskipun kita bukan di jurusan di SMA bukan jurusan bahasa Inggris, kemudian kita mengambil bahasa Inggris, kemudian nilai kita rendah, soalnya ketika sepanjang semester itu kan kita udah ada usaha di khususnya di jurusan bahasa Inggris Mbak ya. Oh, apa contohnya tuh pronunciation, kita sudah usaha terus, kemudian nilai kita rendah, pastinya kita kecewa yang pertama tuh kan Mbak, kenapa nilai kita bisa rendah kan. Tapi setidaknya mungkin bisa memotivasi kalau kita dapat harus lebih baik Ya. lagi gitu. Terus apakah dalam proses pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri bisa menikmatinya gitu? Kalau untuk enjoy di kelas bahasa Inggris itu perlahan mulai bisa Kak. Tapi untuk kelas-kelas tertentu seperti kelas speaking seperti itu, kemudian kita mendapat dosen yang lumayan gitu Mbak, itu tuh bukan enjoy, jadinya apa ya, kita tuh lebih tertekan, bukan untuk enjoynya, tapi untuk Kenapa sih itu? karena yang pertama kan Mbak, apalagi kita misalnya punya dosen itu killer ngajar speaking, jadi di situ tuh kita tuh merasa tertekan karena kita belum ada persiapan. Kalau kita udah ada persiapan sebenarnya enjoy aja kan, tapi kita belum ada persiapan juga. Kemudian materi atau kosakata kita tuh juga sedikit karena jadi itu buat kita lebih tertekan dari sebelumnya. Mungkin yang menjadi faktor utamanya itu dari dosennya itu sendiri, Dak. Misalkan dosen itu bisa kita nyaman, mungkin kita bisa menikmati dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, terus di mana Indri itu biasanya menemukan tempat yang nyaman, yang terbaik lah untuk belajar, itu bisa konsen kalau belajar tuh di mana biasanya tuh? Di perpustakaan, karena apa ya, di perpustakaan itu kan banyak sumber. Kemudian kalau saya di rumah, saya sendirian belajar sendirian, saya pasti ngantuk. Kalau di perpustakaan ada teman untuk bertanya, kita nggak bisa cari buku atau sumber lain, nggak bisa juga kita bisa buka internet karena ada wifi-nya. Jadi lengkap di situ itu Pak. Jadi nyaman, konsen. Mungkin ya sarana dan itunya tuh mendukung, dan tempatnya juga nggak ribut. Terus bagaimana dengan misalnya dengan masalah keributan atau cahaya atau cuaca, temperatur yang tempat kita belajar tuh apakah mempengaruhi moodnya Indri waktu belajar? Banget lah, misalnya misalnya Mbak, ketika kita belajar kemudian lampunya itu remang, minat belajarnya itu jadi berkurang, bukan tambah meningkatkan. Atau ketika kita belajar kemudian ada suara bising-bising ribut, pasti kita nggak jadi belajar kan, karena kita nggak konsentrasi ya. Lanjut itu pasti mempengaruhi konsentrasi kita dalam belajar kita juga. Terus bagaimana dengan teman-temannya Indri? Apakah
membantu Ingrid itu untuk belajar, khususnya belajar bahasa Inggris lebih semangat lagi belajarnya, gimana teman-temannya tuh? Kalau teman-teman ya banget bantu tuh, soalnya saya tuh orangnya nggak bisa belajar sendirian. Kalau belajar sendirian kawannya tuh ngantuk, jadi kalau ada kawan atau teman itu bisa sharing kan mbak, ketika kita terbentur dengan masalah bisa sharing, jadi membantu, sangat membantu, apalagi untuk speaking kelas kan, jadi kayak kelas speaking, jadi kita bisa apa ya, ada teman untuk conversation, untuk practice tiap hari kan, untuk membantu meningkatkan speaking. Oh, berarti Ingrid itu sering itu ya, apa, praktek atau praktis sama teman-temannya gitu ya? Seberapa sering ya? Kalau untuk praktis mungkin hampir tiap hari, apalagi sekarang tuh sudah ada namanya program English Zone kan, Iya. nah English Zone di situ kan kita harus pakai bahasa Inggris tiap hari, jadi itu teman-teman itu sangat membantu untuk apa ya, untuk meningkatkan speaking. Ya. Nah, waktu Ingrid belajar tuh ada nggak misalnya sumber atau apa ya? Ada yang harus diperlukan untuk Ingrid belajar itu. Nah, itu bagaimana bisa mensupport Ingrid, misalnya apa gitu kan? Kalau untuk belajar pasti ada sumbernya mbak, terutama kan apalagi sebagai mahasiswa itu kan pasti banyak tugas. Kalau sumber itu pastinya dari internet yang pertama kan, nanti baru nyusul buku. Nah itu pasti mendukung sekali, untuk apalagi untuk pembuatan makalah atau apa seperti itu sangat mendukung. Nah, bagaimana itu mendukungnya, misalnya khususnya dalam bahasa Inggris tuh, misalnya dari internet, dari internet misalnya ada apa praktis lewat situ, bagaimana itu media itu mensupport inti dalam belajar bahasa Inggris tuh? Kalau untuk itu saya pernah mencoba yang saat ini mensupport saya itu mbak, itu tuh listening kan, di internet itu ada BBC itu kan, nah di situ itu kita bisa mendownload materi-materi untuk listening, jadi meskipun kita tidak dalam area listening di kampus, kita di rumah juga bisa belajar listening. Jadi kita melatih listening kita. Jadi ketika kita nanti ujian listening atau apa listening, latihan listening itu kita sudah tidak kaget lagi dengan listening. Oh ya. Terus apa yang sering membuat mungkin Indri itu sering mendapat kebingungan waktu belajar bahasa Inggris. Nah, bagaimana Indri mengatasi hal tersebut? Kalau yang Misalnya membuat apa, misalnya belajar ini bingung gitu kan, misalnya itu bagaimana? kalau untuk kebingungan itu khususnya di materi grammar, karena sepenuhnya saya belum menguasai tenses, 16 tenses itu belum saya pahami semuanya, apalagi penerapannya itu masih kurang paham. Jadi untuk mengatasinya itu saya lebih banyak sekarang itu, kalau kami kan banyak metode diskusi, jadi saya lebih banyak bertanya kepada pemateri. Oh, jadi cara mengatasinya tuh dengan bertanya, konsultasi gitu ya. Oh ya, makasih ya Indri ya, makasih atas waktunya.